Lanjut, dua kabar yang cukup gacor. Nah, setelah kemarin ada info Kabalokan Kemhan ke Jepang, kini info resmi dari Kementerian Pertahanan Jepang, delegasinya pun terungkap, bos. Di mana dalam delegasi Indonesia ternyata juga ada Direktur Utama PT PAL yang ikut ke Jepang, bos. Galangan kapal perang dan sipil terbesar dan tergacor di Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan Jepang dalam akun resminya? Dan kira-kira bahas apa ya mereka? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari perkembangan mantap radar Indonesia, bos. Di mana kini telah terpasang radar GCI pertama RI di Kalimantan. Nah, tak main-main, jangkauannya pun mencapai 515 km. Lantas pertanyaannya, radar seperti apakah itu? Mengapa diletakkan di Kalimantan? Di Kalimantan daerah mana? Apa dekat dengan rumah kalian? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari sumber resmi berikut. Dan juga ada media pertahanan mantap kita, yaitu Indonesia Defense Magazines. Jadi pada 17 Juli 2026, Kementerian Pertahanan Jepang melalui akun resminya yaitu Japan Ministry of Defense mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi telah menerima kunjungan kehormatan dari Marskal Madya TNI Yusuf Jauhari, seorang kepala Badan Logistik Pertahanan atau Kabalokan Kemhan RI, beserta dengan delegasi Indonesia. Pernyataan resmi Jepang pun cukup singkat nih, bos. Jepang akan terus memperkuat kerjasama pertahanan bilateral dan berkontribusi terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan. Nah, jadi kalau Kabalokan kalian sudah tahu lah ya kan, Kepala Badan Logistik Pertahanan, bos. Dari namanya aja ya sudah jelas. Tugasnya pasti berkaitan dengan logistik pertahanan, seperti mungkin pemeliharaan, suku cadang, modernisasi, sampai kerjasama industri pertahanan. Nah, di sini yang cukup menarik, ternyata beliau pun tak sendiri, bos. Dalam delegasinya ternyata ada Direktur Utama PT PAL Indonesia nih, Bapak Kaharudin Djenot. Dimana kalian tahu PT PAL ini adalah galangan kapal perang nasional terbesar di Indonesia. Nah, dari sini ya mungkin muncul pertanyaan nih. Wah, ada kerjasama apa nih? Pemimpin PT PAL ternyata ikut ke Jepang. Kalau di sini dalam otak Mimin ya, kalau pemimpin galangan kapal ikut, mungkin ya pembahasannya sudah menyentuh aspek yang lebih dalam, seperti industri pertahanan, mungkin kerjasama kapal perang, kerjasama maintenance, transfer teknologi, kemudian modernisasi kapal, dan lain-lain, bos. Dengan kata lain ya, ada kemungkinan pembicaraan mulai masuk ke aspek bisnis dan teknis industri. Nah, ya admin pun belum tahu apa sih. Cuma dari berita-berita yang beredar selama ini kan kalian tahu sendiri, baik itu media dalam negeri maupun asing, kapal yang paling sering disebut antara Indonesia dan Jepang adalah mulai dari destroyer Asagiri Class, kemudian dulu pernah ada kapal selam Oyashio, sampai frigate Mogami. Nah, sampai di sini perlu kalian pahami kembali, bos. Admin tekankan bahwa sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Jepang maupun Indonesia untuk pengadaan atau penerimaan alutsista Jepang tersebut. Belum ada, bos. Yang ada barulah indikasi bahwa kedua negara sedang membahas kemungkinan kerjasama pertahanan dan alutsista tersebut antara Jepang dan Indonesia. Mantap, mantap, jos. Kalau kalian pengennya alutsista apa nih, bos? Dari Jepang? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. PT Land Industri kini baru saja memperkenalkan implementasi radar ground control interception atau radar GCI pertama di Indonesia, bos, yang dipasang di Kalimantan, tepatnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, pengenalan kemampuan radar ini pun dilakukan saat jajaran direksi PT Land Industri menerima kunjungan PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo di lokasi radar, sebagaimana yang diumumkan pada Jumat 17 Juli kemarin. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mungkin masih ada yang bertanya nih, bos. Min, radar GCI itu apa sih, Min? Nah, ini ya, kalau radar biasa tugasnya hanya melihat ada pesawat di langit. Nah, kalau radar GCI ini jauh lebih gacor, bos.
Sistem ini bukan hanya mendeteksi, tapi juga melacak, mengidentifikasi, mengolah data lalu mengirimkan informasi secara real-time ke pusat komando pertahanan udara. Bahkan ketika ada pesawat asing yang mencurigakan, operator di darat dapat memberikan arahan kepada pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk melesat mengejar target. Inilah mengapa disebut ground control interception, karena pusat kendali di darat juga ikut mengarahkan proses intersepsi, bos. Jadi ikut mengatur permainan. Dan yang makin menarik, radar ini pun diklaim mampu mendeteksi objek hingga 515 km. Nah, lantas pertanyaannya, sebenarnya sejauh apa sih 515 km itu ya kan? Kenapa justru dipasangnya di Banjarbaru, Min, Kalimantan Selatan? Dan apa yang membuat radar ini jauh lebih canggih dibanding radar pertahanan udara generasi sebelumnya? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi mengapa ditempatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan? Ya, ini kalau admin pikir karena lokasinya yang sangat strategis, bos. Jadi dapat kalian lihat dari Banjarbaru ini, radar dapat mengawasi sebagian besar wilayah Kalimantan, kemudian Selat Makassar, Laut Jawa bagian utara, hingga jalur udara menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wilayah ini juga menjadi salah satu koridor penerbangan sipil dan militer yang tersibuk di Indonesia. Jadi bukan asal pilih lokasi nih, bos, tapi sudah benar-benar dipertimbangkan demi kepentingan strategis nasional. Nah, 515 km itu pun jangkauannya sangat besar tuh, bos. Sebagai gambaran ya, jarak Jakarta ke Semarang itu mungkin sekitar 410 kilometeran. Artinya radar GCI ini mampu mengawasi wilayah yang lebih jauh dari itu, dengan diameter cakupan lebih dari 1000 km diameternya, bos. Namun ya, tentu kemampuan deteksi tetap dipengaruhi oleh ketinggian target dan lengkungan bumi. Tapi untuk pesawat yang terbang tinggi, jangkauannya benar-benar gacor nih, bos. Nah, kemudian keunggulan lainnya pun tak main-main. Disebutkan radar ini memiliki update rate setiap 6 detik, sehingga posisi seluruh target di udara terus diperbaharui hampir secara real time, bos. Kemudian disebutkan ada pula fitur fast time to target yang memungkinkan proses deteksi, identifikasi, hingga penyampaian informasi berlangsung jauh lebih cepat. Karena dalam pertempuran udara, selisih beberapa detik aja itu bisa jadi pembeda antara sukses mencegat atau cuma sempat melambaikan tangan ke pesawat asing, bos. Radar ini juga mengusung teknologi stack beam sehingga mampu melacak banyak sasaran lebih efektif dalam berbagai kondisi cuaca. Ditambah lagi dengan desain ISO kontainer 20 feet yang mendukung fast deployment, membuat radar dapat dipindahkan dan digelar secara cepat sesuai kebutuhan operasi. Dan yang paling gacor, seluruh data dari radar GCI ini langsung terintegrasi dengan sistem pertahanan udara TNI AU. Nah, jadi informasi yang diterima radar bisa segera diteruskan ke pusat komando, satuan pertahanan udara, hingga pesawat tempur yang sedang siaga. Mantap, mantap, jos.